Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi dalam Renungan Harian pada hari ini bersama saya, Diki. Renungan Harian pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20-34 yang berbunyi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apa faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara-saudara, selamat hari kasih sayang. Atau orang bilang selamat hari Valentine. Kiranya hari ini menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa mengasihi seorang itu tidak hanya terbatas pada hari ini saja, melainkan kita juga mampu menciptakan momen-momen Valentine di dalam kehidupan kita setiap harinya, baik dengan pasangan kita ataupun orang-orang di sekitar kita, atau bahkan mengasihi orang yang tidak kita kenal. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah kematian bukanlah akhir. Saudara-saudara, mungkin sebagian kita pernah berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari kehidupan. Kematian seringkali dianggap sebagai titik akhir kehidupan di mana semuanya berakhir. Dulu ketika saya masih anak-anak, saya pernah bertanya kepada orang tua saya, "Mah, kenapa ketika ada orang sakit kritis dan tidak sadarkan diri dikatakan dengan istilah koma?" Mama saya pun menjawab, ya karena kalau titik berarti orang itu sudah meninggal. Pertanyaannya adalah, dalam iman Kristen, apakah benar meninggalnya seseorang merupakan akhir dari segalanya, merupakan titik akhir dari kehidupannya? Berbicara kehidupan juga, saya bukanlah seorang yang expert, saudara-saudara, ataupun bukan juga pakarnya. Karena saya sendiri juga belum pernah meninggal dan bangkit lagi. Tetapi bagaimana iman kita yang kita pegang selama ini melihat serta merespon kematian itu sendiri. Di dalam bacaan kita, dalam 1 Korintus 15, memperlihatkan bahwa kematian sejatinya bukanlah akhir dari segalanya. Alkitab kita memberikan kesaksian yang berbeda. Bacaan kita pada hari ini memberitakan kabar gembira bahwa Kristus Yesus pada hari ketiga bangkit dari kubur. Kebangkitannya ini menunjukkan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Kematiannya tidak lagi menjadi musuh yang menakutkan. Saya ingin mengutip dari seorang bapak gereja yang bernama Siprianus pun pernah berkata, kematian pun bukan kebinasaan melainkan perpindahan. Satu perpindahan dari jalan siarah di dunia ke dalam keabadian. Pada kesempatan lain juga ia pernah berkata, hendaklah kita menerima hari kematian dengan hati gembira, sebab ia menghantar orang ke dalam tanah air abadi. Pertanyaan bagi kita,
Apa respon kita selanjutnya? Bagaimana kita terus melihat anugerah keselamatan yang telah Tuhan beri dengan penuh rasa syukur dan hidup di dalam tuntunan Kristus, layaknya Paulus yang terus memberitakan Injil kepada setiap orang. Anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan ini diberikan secara gratis, tapi tidak murahan. Anugerah keselamatan yang gratis itu sejatinya sangat mahal. Pergumulan bagi kita adalah bagaimana kita mampu merespon anugerah yang gratis itu dengan hidup seturut dengan apa yang diteladankan Kristus, sang teladan hidup kita. Mengabarkan kabar sukacita atas kematian dan mampu menghadirkan damai di sekitar kita, sama halnya dengan kedamaian yang Kristus beri di dalam hidup kita. Saudara-saudara, maka dari itu marilah kita bersama-sama melihat, bercermin dari apa yang dilakukan oleh para rasul, dan khususnya dalam kisah Korintus ini, dalam yang dilakukan oleh Paulus, marilah kita bersama-sama berjuang. Kita sama-sama meyakini bahwa kematian memang bukan akhir, tapi di dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan? Kasih apa yang bisa menuntun kita untuk terus membuat orang meyakini, merasakan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya renungan harian pada hari ini menguatkan kita dan memampukan kita untuk terus teguh berjalan di dalam kehidupan kita, mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.